Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dunsana IKTK Tojokoto dimanapun jua berada. Pada malam hari ini, hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Pada malam hari ini adalah acara wirid rutin IKTK Tojokoto di Masjid Babu Salam Bengkong Indah Bawah, Masjid DPD PKDP Kota Batam. Dan pada malam hari ini wirid sekaligus Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Dan pada malam hari ini sudah ramai mobil yang hadir atau warga IKTK dan juga tamu undangan yang telah hadir di Masjid DPD PKDP Kota Batam, Masjid Babu Salam. Oke, gimana keseruannya? Gimana acaranya malam ini? Ikuti terus video ini dan jangan di skip-skip, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar Dunsana IKTK Tojokoto tidak ketinggalan dengan update-update dari channel IKTK Tojokoto. Oke, kita lanjut ke dalam. Yuk. Uni kita, Uni Yulinar. Sudah hadir ibu-ibu Gandoriah IKTK Tojokoto. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah ramai. Orang tua, minyak mama, alim ulama, cerdik pandai, warga IKTK Tojokoto, ketua dan ketua harian, apa dia mak? Awak ambil video mak untuk YouTube. Sudah hadir humas, ketua pemuda, bendahara, sama dakwah, sesi dakwah. Ibu, hadir menunjukkan kesamian dari sesuai dari mereka. Baik, mari kita kesamian dari Nabi Taala dan mereka kita mulai pasapan sebentar tahan sejauh jaga salat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu muttaqin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang menghormati para orang tua, nenek mama, alim ulama, seterusnya yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustaz yang telah hadir di tengah-tengah kita, dan selanjutnya yang dihormati Ketua Kabupaten Mojokerto Bapak Chandra beserta seluruh jajarannya, dan yang kami hormati para pemuka masyarakat Caci Badai, para pemuda dan pemudi, dan tak lupa yang dihormati ibu-ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini sungguh luar biasa, lebih banyak daripada hari sebelumnya. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita semua sering kompak dan selalu bersama. Umumnya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayah yang kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir di masjid yang sangat kita cintai ini dalam acara pertemuan rutin Ikatan Keluarga Mojokerto yang selalu dijadwalkan setiap bulan tiba tanggal 20, dan insyaallah sekaligus diisi dengan ceramah agama yang mana malamnya adalah malam Rajab. Maka kita mengadakan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu pada pagi ini insyaallah menjadi catatan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan terus salawat dan salam kita kepada beliau, insyaallah kita yang hadir pada malam hari ini akan mendapat syafaat dan pertolongan dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin keluarga yang dirahmati Allah, seperti biasa sebelum acara kita mulai, terlebih dulu Abu pembaca pada ini akan menyampaikan tata tertib atau susunan acara yang akan kita mulai. Untuk bersihkan waktu, baiklah Abu bacakan acara pertama adalah pembukaan yang sudah langsung. Acara kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang akan dibacakan oleh Bapak Julius Mantanjung. Selanjutnya acara ketiga adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Bahtiarun LCMMA MA. Dan acara yang keempat adalah ceramah kata sambutan daripada Bapak Ketua Ikatan Mojokerto Pak Kota, dan acara kelima adalah tamat dan penutup. Demikianlah susunan acara kita pada malam ini. Kita masuk aja kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Terjemah kepada Bapak Wakil Ketua Kesehatan dengan segala hormat. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Apa menekiknya? Menekiknya Pak. Innal ladzina kafaru wa yusulluna an sabilillah. Oh, gitu ya, mulai. Gitu. Gitu. Oh, iya. An sabilillahi wal masjidil haramil ladzi Tadi shopping dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan Bapak yang telah mengucapkan kami lagi di tengah kita bersama. Mudah-mudahan saja bagi beliau yang membacanya dan kita yang menerimanya dengan khusyuk, dan mudah-mudahan kita insya Allah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbi. Baik, kita masuk ke selanjutnya, yaitu acara ketiga, ceramah agama yang akan sampaikan kepada yang kita Bapak Ustaz Muhammad Rafiul Versi. Pada Bapak Ustaz, Bapak melanjutkan kami presiden. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat. Jangan lupa membeli terasi. Cakep. Salam dijawab kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqi fa huwa khairul bashar nabiyuna wa habibuna wa syafi'una Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam Bengkok Indah Dua yang sama-sama dimuliakan Allah. Tapi nengok foto banyak di luar kok itu luar biasa jemaah. Jadi awak tadi parkir ada ragu-ragu jadi. Yo benar kan. Jadi alhamdulillah nengok ini tak percaya kita ada krisis di Indonesia. Ya, karena mobilnya banyak. Nah itu menandakan mudah-mudahan rezekinya berkah. Amin. Badan sehat. Amin. Ya, awak pun kerja semangat. Amin. Insyaallah sejahtera baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, tentu kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Malam hari ini kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj
Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saban tahun kita peringati, tentu tak bosan-bosannya Bapak Ibu datang ke masjid. Saya tengok bukan makin sedikit tapi makin ramai. Kemarin juga Islamabad makin ramai. Artinya apa? Semangat beragama. Wabil khusus warga Batam, ya, bukannya semakin menurun tapi semakin meningkat. Insyaallah ini pertanda yang baik bagi keberlangsungan umat Islam yang datang dari berbagai daerah. Karena Batam ini singkatannya Batam, banyak tamu, banyak pendatang, perantau, tapi insyaallah juga adalah warga Batam. Sebab dulu Madinah juga sama, ada muhajirin, ada ansar. Jadi semuanya ini adalah warga kota Madinah yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Batam juga sama, ada muhajirinnya, ada ansarnya. Tapi kita tidak fokus kepada yang datang ataupun tempatan, tapi dua-duanya kalau mendatangkan keberkahan bagi Batam, mendatangkan manfaat, mendatangkan hal yang positif, insya Allah berkah hidupnya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Bapak Ibu tidak lupa doa, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulihi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya dalam ceramah Isra Mi'raj pada malam hari ini saya mencoba untuk mengupas apa korelasi Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad dengan hubungan hablum minan nas kita. Kita tahu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Baik hubungan kita dengan Allah, tapi tidak cukup Bapak Ibu. Ada lagi istilahnya hablum minan nas. Harus baik hubungan kita dengan sesama manusia. Harus baik terutama hubungan kita dengan orang tua, ibu yang telah melahirkan kita, bapak yang telah menjadikan nafkah untuk kita. Maka walaupun kita sudah berpisah rumah dengan mereka, tapi mesti anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Anak mesti berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana hubungan antara pasangan suami dan istri? Ini juga akan kita kupas Bapak Ibu pada peringatan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa korelasinya dan bagaimana suksesnya membangun hubungan dengan sesama masyarakat? Tidak hanya umat Islam, tapi juga dengan semua level masyarakat, dengan tetangga kita, korelasi kita, relasi kita, relasi bisnis kita, teman kerja kita. Maka kita harapkan pada malam hari ini bagaimana hubungannya antara Isra dan Mi'raj dengan Rasulullah membangun kedekatan hablum minan. Bapak Ibu jemaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah angkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah telah berhasil membawa manusia dari alam yang jahiliyah kegelapan, ya, jahiliyah gelap Bapak Ibu. Rasulullah telah berhasil dengan dakwah Islamnya ajak manusia yang ada di kota Mekah. Kita jangan bayangkan kota Mekah sekarang dengan dahulu Bapak Ibu, beda. Bapak Ibu kalau pergi haji, kalau pergi umrah, itu merupakan satu nikmat berkah. Kenapa?
gak akan jumpa Mekah yang ada sekarang penduduknya dengan Mekah yang dahulu. Kalau sekarang luar biasa, ya. Tapi kalau dahulu luar binasa. Ya sekarang luar biasa, dahulu luar binasa. Kenapa? Dihambat Nabi Muhammad berdakwah. Bahkan dihambat Nabi Muhammad untuk beribadah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi tak leluasa mereka beribadah. Ada yang diganggu, ada yang dibuli, ada yang disakiti, ada yang dianiaya, bahkan ada yang dibunuh sahabat Nabi gara-gara mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ada sekarang kita begitu di sini. Ada Pak? Ada Pak kalau masuk Pak masjid kok? Ada dah orang mulia Pak? Ada dah? Ada Pak? Alhamdulillah. Yang lain ada awak sama masjid. Betul Pak? Betul. Tapi bukan risiko. Risiko lain lah. Semangat. Lalu datang apa Ustaz? Lalu datang. Aku sampai di Pak rumah. Mama tadi ada tamu rumah. Hari ini Bapak Ibu dulu dilarang beribadah, bahkan banyak sahabat dibunuh beribadah. Tapi Nabi Muhammad tidak ada kata frustasi untuk memperjuangkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Jadi apa pelajarannya Bapak Ibu? Jangan saya apresiasi kepada pengurus, ya, kepada jamaah. Ya, selalulah dukung ini pengajian-pengajian, sempatkan hadir, datang ke masjid, walaupun sekali seminggu bahkan sekali sebulan ada undangan dari pengurus datang ke masjid. Aku membantu adalah boleh minum Pak? Iya. Angin aja, Mak. Alhamdulillah, hilang bantu kami ya Rabbal. Jadi kenapa datang hutang datang kemari walaupun bantu datang. Itu semangat. Sebab apa? Menengok semangat pengurus. Menengok semangat pengurus, aku semangat dulu. Hilang bantu walaupun aku kekek. Jadi Bapak Ibu, itu satu kesuksesan Nabi Muhammad SAW yang mesti kita pertahankan, yang mesti kita tingkatkan. Oleh karena itu, karena Rasulullah berhasil membawa orang Mekah dari jahiliyah kepada Islam, bahkan berangkat Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, semakin bertambah umat Islam yang berada di Madinah, semakin bertambah pendukung Nabi Muhammad SAW. Maka Allah angkat derajat Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari kota Mekah ke kota dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai langit yang ketujuh atau Sidratul Muntaha. Bapak Ibu yang sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah angkat derajat Nabi Muhammad? Di antara sebabnya sukses Nabi Muhammad berdakwah. Semakin banyak orang yang menjadi pemeluk agama Islam. Artinya apa Bapak Ibu? Semakin baik hubungan Nabi Muhammad dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, alias hablum minan nas. Jadi Bapak Ibu, tanda semakin baik agama seseorang adalah semakin baik hubungannya dengan sesama manusia. Tidak sombong, ya, tidak tinggi hati, tidak takabur, ya, dermawan, suka bersedekah, suka membantu. Artinya semakin baik hubungan dia dengan orang, dengan tetangganya, dengan saudara maranya, dengan adiknya, dengan orang tuanya, maka itu adalah tanda
ya semakin baiknya akhlak dan agama seseorang. Tapi kalau semakin buruk hubungannya dengan sesama manusia, itu pertandanya apa yang dia lakukan selama ini lewat hablum minallah bisa jadi tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak. Jadi kalau berzakat awak semakin rendah hati awak, ya maka semakin ya menunjukkan kualitas agama. Tapi semakin kita berzakat semakin bersombong kita, atau hati-hati bisa jadi tak diterima zakat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Balik kita dari haji, balik kita dari umrah, semakin sombong kita, itu hati-hati, berarti ada yang tak betul niat kita. Atau bisa jadi ada yang tak betul uang yang kita bawa tadi. Atau kalau semakin rendah hati, banyak membantu orang, tidak sombong, mau membantu orang, berarti itu adalah ciri-ciri diterimanya amal ibadah seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Nah, saya coba sampaikan di sini. Bagus hubungannya dengan sama manusia, tentu ada kunci-kuncinya. Tak mungkin tiba-tiba Nabi Muhammad itu tiba-tiba diterima oleh manusia. Padahal awal-awal ketika Rasulullah berdakwah ditolak dakwahnya. Ya, jangankan orang lain yang menolak dakwah Nabi, bahkan pamannya sendiri pun menolak dakwah Rasulullah SAW. Tapi makin kesini, berganti hari, berganti minggu, berganti pekan, berganti tahun, ternyata semakin berminat orang Mekah. Artinya apa? Sukses Nabi dalam melakukan pendekatan kepada orang-orang Mekah. Artinya apa? Semakin baik hablum minas. Maka pada malam hari ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bagaimanakah suksesnya Nabi Muhammad SAW melakukan pendekatan kepada manusia ketika itu. Sukses Rasulullah dalam hablum minan nas ini yang coba kita tiru Bapak Ibu. Maka kata para ulama ada 6 kuncinya. Berapa Bapak Ibu? Ada 6 kuncinya. Semoga 6 yang disampaikan nanti mampu kita amalkan setelah kita balik dari masjid ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang pertama, Rasulullah itu ketika dia berbicara dengan orang, berkomunikasi dengan orang, tak pandai bertele-tele. Ini nampaknya Bapak Ibu. Ini ciri-ciri orang Sumatera. Awak kena pandai bertele-tele Pak. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair. Apa itu Ustaz? Macam-macam ikan. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele, yang penting cair. Itu Pak. Betul Pak? Itu ciri-ciri khas orang Sumatera. Ya. Ambo orang Pekanbaru, Ampar. Kan lebih kurang tak bola ya, masih bayar. Mungkin di pasir itu masuk perawatan. Sedikit tak. Itu Pak. Tidak pandai Pak kalau melindungi Pak. Layu nak. Ya kan? Apa di Rasulullah juga begitu. Tak pandai bertele-tele. Disampaikan secara praktis, singkat, padat. Yang penting jelas apa goalnya. Itu enggak bertele-tele. Saking panjang, tak ada jiwa bersampaikan. Itu bukan begitu ciri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan manusia, udah saja. Afdalul kalami aujas wa in qalla. Sebaik-baik perkataan itu bukan panjang, bukan bertele-tele, tapi
singkat, padat. Nah, jelas. Jadi menjadi seorang guru pun juga begitu. Jelas apa yang disampaikan oleh guru kepada murid. Jelas apa yang disampaikan sehingga jelas pula untuk diamalkan. Untuk diamalkan atau untuk dipahami terlebih dahulu baru diamalkan. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu kita sama. Kalau untuk mendidik anak jangan bertele-tele. Ya, singkat padat aja lah. Jadi anak itu sudah begitu. Ya Bu ya. Bu. Oi. Ke suami pun tidak usah bertele-tele. Ya. Kalau tanggal mundur baru tele-tele. Enggak gerak. Tanggal mundur ibu tak kalau ibu-ibu di luar, kalau ibu tak tengok ibu mau di surga baca ayo amin bukunya ini bawa lampu dah ibu ya ibu ya jangan bertele-tele depan suami tapi juga pandai-pandai lah bawa diri itu ibu tak lalu bertele-tele apa ibu dah setel jumpa di suami kita setel koyak mulus ada setel dulu ada tak pakai lah ibu jadi dengan suami itu pakai pakaian yang cantik bagus ya jadi suami pun betah di rumah gitu ya pakai bu jadi begitu jadi kaulan maisura itu kuncinya ya kunci juga dalam mendidik anak kaulan maisura ya pesannya jelas singkat padat yang disampaikan tidak bertele-tele ternyata itulah rahasia Rasulullah sukses dalam berdakwah. Bapak Ibu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa rahasia sukses hablum minan nas nabi? Kenapa Rasulullah dia berhasil mendakwah orang Mekah yang tadinya menolak dakwah Nabi menjadi pemeluk agama Islam? Ternyata yang kedua adalah aulan sadida. Rasulullah tak pernah berbohong. Ya, Rasulullah sadida, yang disampaikan itu yang betul. Ya, jujur, lurus. Sudahlah, singkat, padat, jujur. Ayo Bapak Ibu, jangan kita ini dikenal orang dengan pembohong. Tak pakai pantang. Kita orang Sumatera pantang berbohong. Laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Sekali orang kena dengan kebohongan kita, maka kita tidak akan dipercaya. Susah, ya. Apalagi kalau profesi kita di pedagang, ya. Kalau profesi kita di pedagang, sekali orang kena dengan kebohongan kita, jangan harap orang datang kita kembali. Harap. Jadi kita ini ngomong apa adanya, yang berbohong. Nabi Muhammad seriusnya tidak pernah berbohong, canda pun tidak pernah berbohong. Gurau, canda, tidak pernah berbohong. Dia apa adanya. Aduh hebat Nabi Muhammad. Awak kadang-kadang kalau bergurau, awak kalau tidak aduh nama-nama mungkin tidak bayar. Ya, jadi terasa kurang. Yang panjangnya 1 meter jadi 3 meter. Nah itu Nabi Muhammad tidak pernah sekali Bapak Ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergurau dengan jamaahnya. Nah ini yang hadir jamaahnya, jamaah ibu-ibu. Apa kata Rasulullah? Ibu, nanti penghuni surga itu tak ada yang tua-tua, tak ada yang keriput-keriput, tak ada yang nenek-nenek. Loh, lalu siapa wahai Rasulullah? Nanti penghuni surga itu anak-anak gadis.
Usia dia 19 sampai 21 tahun. Nah itulah. Kalau yang laki-laki usia dia 21 sampai 25 tahun. Ternyata ada seorang nenek-nenek nangis. Nah, menangis dia terseduh-seduh. Apa kata Rasulullah? Kenapa nenek menangis? Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis? Sementara aku tak ada harapan masuk surga. Karena nenek. Kenapa nenek bilang begitu? Tadi Rasulullah bilang bahwa penghuni surga tak ada yang nenek-nenek, yang ada yang naga. Sementara saya nenek-nenek, berarti tak ada harapan. Ketawalah Rasulullah sampai kelihatanlah gigi gerahamnya. Sakit Rasulullah tak bisa menahan ketawanya. Kata Rasulullah, wahai ibu, maksud saya tadi, ya, penghuni surga itu gadis. Begitu orang soleh baik laki-llaki maupun perempuan masuk surga, walaupun usia ketika di dunianya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, tapi begitu masuk surga, maka berubahlah dia dari seorang nenek menjadi anak barulah ketawa nenek tadi. Kalau tadi buat tidak, sebab tak ada harapan masuk surga. Tapi begitu mendengar penjelasan Nabi tadi, hilanglah sedihnya, langsung nenek itu ketawa. Berarti ada harapan masuk surga. Yuk Pak, yuk. Aku doakan mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, yang ada yang hadir, walaupun usianya sudah 50, 60, 70 tahun, tapi insya Allah menjadi ahli surga. Amin. Yang lebih kencang aminnya insya Allah penghuni surga Firdaus. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Jadi apa syaratnya? Selalulah berkata Jujur. Bapak Ibu mengenaskan kalau kita ini terkenal dengan bohong, sampai orang yang suka berbohong pun tak mau berkawan sama orang bohong. Betul Pak? Begitu Pak. Begitu hinanya Allah tampakkan di dunia ini akan sebuah kebohongan, sampai pembohong pun tak mau dia berkawan bersama pembohong. Masa Allah begitu hinanya. Makanya kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Orang yang jujur nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar adalah orang yang jujur, terkenal dengan kejujurannya dan terkenal selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat orang menolak kebenaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Banyak orang-orang Arab ketika itu mengatakan gila Muhammad, gila Muhammad. Mana ada dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1000-an kilometer bisa ditempuh tak sampai satu malam. Gila Muhammad itu. Tambah lagi Muhammad ngaco dengan mengatakan naik ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha. Sebelum waktu subuh sudah sampainya di bumi. Itu Muhammad bilang. Kata orang Arab ketika itu, yuk kita bawa cerita bohong ini kepada pengikut Muhammad. Kita ceritakan balik, kita ceritakan kembali agar mereka nanti bisa kembali ke agama kita karena nabinya berbohong. Dibawalah cerita ini pertama kali kepada Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Saya belum dengar cerita ini dari Muhammad. Tapi kalau betul cerita ini datangnya dari Muhammad Nabi kami Sallallahu Alaihi Wasallam, jangankan apa yang kalian ceritakan, lebih daripada itu saya percaya. Itu kata Abu Bakar. Makanya sejak itu
diberi gelarlah Abu Bakar dengan As-Siddiq. Makanya orang yang jujur dunia ini Bapak Ibu, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan bersama Abu Bakar As-Siddiq. Amin. Ya Rabbal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Al-Ahzab ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah akan perkataan yang benar. Itu adalah ayat yang bicara tentang perkataan yang benar yang menjadi kunci dari suksesnya Nabi Muhammad SAW dalam melakukan hablum minan nas. Bapak Ibu, Bu, lalu atau masih jago? Mau minum ya? Oh, lanjutkan. Yang ketiga. Yang ketiga. Qaulan layyina. Nabi sukses dalam berdakwah, Nabi sukses dalam hablum minan nas. Semakin banyak sahabat Nabi, semakin banyak teman Nabi. Satu orang musuh itu sudah banyak, 1000 orang kawan itu masih sedikit. Kenapa? Qaulan layyina. Nabi perkataannya lemah lembut luar biasa. Tak ada kasar-kasarnya. Subhanallah. Dilempar pakai kain unta, senyum Rasulullah. Lihat kalau situ Pak. Pak. Diumpan pakai kain buah Pak. Pada apa di muka Pak? Ya. Galak Pak, senyum Pak. Lihat kalau itu. Ketolok nak. Tak tolok Pak. Makanya berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimaki-maki dia, sahabat orang-orang Mekah itu dimaki-makinya Nabi Pak. Padahal setiap hari ya Allah dikasih makan, dikasih sarapan. Orang tua yang mandul itu, tidak ada keluarga, anak tidak ada, awal lumpuh mata buta. Setiap hari dikasih sarapan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak pernah mengenalkan dirinya kepada orang itu. Apa sebab? Karena orang itu sudah kacau, sudah meracau kata orang lain. Sudah ngomongin dengan karuan. Alun sampai mengecek Rasulullah, alam mengecek apa? Angkarukan. Itu ada orang dulu namanya Muhammad. Inilah orang yang menyebabkan bercerainya antara suami dan istri yang ada di Makkah. Orang yang menjadi penyebab berkelahi antara ayah dan anak gara-gara agama yang dibawa oleh Muhammad. Iku orang bukan sihir. Jadi usulan. Tadi saya bilang bukan sihir itulah. Jadi padahal yang sedang diomongin tadi Muhammad depan dia. Coba bayangkan Pak. Awal lagi makan tuh, lagi roti lain itu muncul gitu Pak. Pak, tentu waktu tunduk Pak. Ya, waktu lah kan? Tapi tidak. Pelan Rasulullah dikasih makan terus sampai kenyang. Dan itu kata anaknya Aisyah, saban hari. Wahai ayahanda Abu Bakar, kalau kau tahu tentang akhlak Nabi Muhammad, itulah akhlak Nabi. Saban hari Bapak Ibu dikasih makan, tak bisa. Makanya awak banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah
bihaqqil batil. Orang cuma lanjut Bu. Iko jam yang mulai menunjukkan pukul 22 lewat 3 balik. Sampai jam berapa Bu? Wih, sampai jam berapa? Hah? Sampai semua. Siap tak? Siap. Siap, kalian siap, aku udah siap. Sampai sudah ya. Sampai sudah. Jam barat sudah aku tengok. Kau lainnya lemah lembut. Tapi itu kalau mengecek, kalau ceramah kan bisa lah. Ya. Kalau ceramah lu bertanya belum? Akan tua. Kalau ceramah lain. Kalau sekarang kita Rasulullah kalau ceramah matanya silang, matanya merah. Rasulullah. Tapi kalau gue sih gue ikut lagi, gue mana? Nengok mampu beda lagi, buat Ustaz itu mampu. Alhamdulillah. Lainnya lembut. Masya Allah. Lembut Rasulullah SAW. Tak ada bandingnya. Tak ada bandingnya. Makanya Rasulullah dipuji oleh Allah. Akhlak Nabi itu kalau ditanya, bagaimana akhlak Nabi? Karena ulukuhu Al-Quran adalah akhlak Nabi Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lemah lembut, awak jangan berkata kasar. Ya, tegas boleh, silakan. Ya, tegas itu memang karakter orang beriman, harus tegas, tapi tidak boleh kasar. Pilihan kata-katanya mesti pilihan kata yang baik. Nah, tidak boleh kasar, apalagi menyebut nama kebun binatang. Ada. Jadi segala nama hewan satu ini, ada tidak. Ini bukan akhlak Nabi Muhammad. Ini juga bukan umat Nabi Muhammad. Tidak boleh. Bayangkan Bapak. Saya tanya, halo, woi, halo, halo. Itu woi tadi itu untuk menjaga lalu, ya, biarkan lalu tersintak lah. Ampun tanya, Adona, raja, pemimpin, presiden di zaman sekarang ini yang lebih jahat daripada Fir'aun. Ada tidak? Kalaupun ada, itu tidak melampaui Fir'aun. Kok Ustaz bisa mengatakan demikian? Dahsyatnya Fir'aun itu, ya Allah, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Fir'aun dengan teganya dia berani menyembelih anak laki-laki. Setiap anak laki-laki yang lahir, bayi laki-laki yang lahir, yuzabbihuna, bukan dibunuh, yuzabbihuna. Bayangkan, bayi itu disembelih, ya Allah. Bahasa Al-Quran bukan yang kununa, bukan membunuh, tapi yuzabbihuna. Dia sembelih. Kenapa? Takut nanti anak inilah yang akan mengkudeta Fir'aun. Karena termakan dari ramalan tukang sihir bahwa nanti ada seorang anak laki-laki yang lahir pada zaman engkau, wahai Fir'aun, dialah nanti yang akan mengkudeta kerajaan besar engkau Fir'aun. Ketakutan Fir'aun. Maka diperintahkan, coba kalian data sekarang siapa perempuan-perempuan yang hamil
Siapa perempuan-perempuan yang hamil? Data sekarang. Dicek sudah berapa bulan kehamilannya. Nanti ditengok anaknya laki-laki langsung jangan bertanya lagi. Bisa diolah sembelih. Tapi kalau perempuan yang lahir, nggak bisa aku. Biarkan dia. Begitulah jahatnya Ada yang beli rumah presiden ataupun raja ataupun perdana menteri di dunia loh. Ada nggak? Nggak ada Pak. Tapi begitu Allah perintahkan Nabi Musa menjumpai Fir'aun, apakah Nabi Musa berkata kasar dengan dia walaupun jahat dengan Fir'aun? Tidak, Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam surah Thaha ayat 44? Faqula lahu qaulan layyina. Harun, Musa jumpai Fir'aun, tapi kalian tidak boleh berkata kasar. Pilihan kata mesti pilihan kata. Berbudinya seseorang itu dilihat dari perkataannya. Berakhlaknya seseorang dilihat dari perkataannya. Berkualitasnya, bermarwahnya seseorang itu terlihat dari pilihan kata-kata. Kita boleh marah. Mohon maaf. Seorang ayah boleh marah kepada anak. Silakan. Seorang ibu boleh marah kepada anak. Tapi marah kita berkualitas. Tidak boleh marah kita sebutkan semua hewan yang ada di kebun binatang. Tak boleh, Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu ini paling masif lidahnya ada. Ya. Al-kalamu huwa doa. Ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita, apalagi ibu-ibu, seorang ibu kepada anaknya itu adalah doa. Doa untuk kebaikan. Bila mana yang diucapkan itu adalah baik. Tapi doa untuk keburukan, apabila yang diucapkan itu adalah tidak baik. Sepakat Ibu? Sepakat Bu? Maka walaupun awak marah, jangan sampai berkata yang tidak baik, apalagi kasar kepada anak-anak kita. Apalagi ibu tolong, saya minta tolong pada ibu, jangan pernah kurungkan anak kita kalau kita marah kepadanya di dalam WC. Aduh di situ, aduh Bu, jangan dibuat, jangan ya Allah. Kenapa Ustaz? WC itu sarangnya setan, sampai tinggalnya iblis. Sampai tinggalnya jin. Kau Ustaz tahu? Pandang Ustaz saya? Nah, tapi aku yakin dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengajari sahabat untuk berdoa masuk WC, apa doanya? Hah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat begitu masuk WC. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari setan jantan, dari setan betina, dari jin jantan, dari jin betina. Kenapa? Asbabul wurud daripada hadis ini, bersarangnya iblis, bersarangnya jin dan setan itu dalam WC. Lalu marah kita ke anak kita masih dalam WC, ketakutan dia Bapak Ibu, Masya Allah. Maka banyak anak-anak itu yang kesurupan karena orang tuanya apabila marah dia masukkan anak ke dalam WC. Itu ada itu Pak, rusak mental anak. Jadi di dalam itu terasa itu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang. Kerusakan itu dia tidak langsung, tapi nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang akan nampaklah nanti rusak mental anak. Jadi lain lagi Pak, paham nggak? Nah, apa kau lain? Ayo
Mari kita menjadi umat Nabi Muhammad yang baik dengan selalu berkata yang lemah lembut. Yang keempat, Bapak Ibu, qaulan ma'rufa. Ya, kunci Rasulullah sukses dalam hablum minan nas karena Rasulullah itu berkata yang ma'ruf, yang baik, tapi ditengok situasi dan kondisi. Oh, ini tidak jahat Ustaz, ini tidak salah. Betul dia tidak salah, betul tak jahat. Yang kamu ucapkan itu betul dia baik, tapi tak cocok konteksnya. Ini situasi kondisi juga menentukan. Ini selalu saya contohkan kepada jamaah pengajian. Contoh begini, contoh. Ini jangan tersinggung ya. Saya mohon maaf ya, jangan tersinggung. Ada ibu-ibu umurnya lalu 60 tahun Pak, mengecek nyetelan bang, tak tahu bang, rancang tak awak. Padahal usianya sudah 60 tahun. Nah, laki-laki itu tentu menengoknya. Nah, kalau sopir dan sebenarnya kita kasih ngobrol, enak. Tentu sopir rancang ya, boleh rancang lah. Rancang. Ya rancang itu tak bohong. Sebab rancangnya orang 60 tahun tentu tidak bisa dibandingkan dengan cantiknya orang 20 tahun, betul? Ya kan? Kan tidak. Tapi kalau dibandingkan 20 tahun tentu tak pas. Karena ini gadis, yang ini sudah second. Nah, ini sudah umur 60 tahun. Nah, jadi kita tetap mengucapkan oh cantik. Dalam hati kita cantik orang 60 tahun. Nah, itu namanya ma'rufah. Jadi tidak semua kita sampaikan apa adanya, tapi tengok juga situasi dan kondisi. Nah, itu juga Bapak Ibu. Nah, ini Rasulullah dalam hal ini pandai dia mengambil hati orang, pandai dia mengalihkan orang, pandai dia mengerti orang, sehingga orang pun juga senang dengan Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW diakui oleh kawan maupun lawan. Itu yang keempat Bapak Ibu. Yang kelima, kata apa? Qaulan baligha. Kunci sukses Nabi Muhammad dalam berdakwah, dalam hablum minan nas, sebagai upaya kita mengamalkan berdasarkan momentum Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Yang kelima adalah qaulan baligha. Rasulullah SAW kalau berbicara maka sangat mendalam dan menyentuh sampai hati orang yang mendengar. Betul-betul perkataan Nabi ini saking mendalamnya, orang menerimanya pun enak. Tidak masuk dari telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak. Tapi betul-betul masuk hati. Itu masih penting Ustaz. Masuk telinga kanan, keluar kiri. Ikut tak masuk Ustaz. Mantul Ustaz. Ya, itu enggak. Itu namanya menyentuh. Betul-betul dari hati. Sesuatu yang disampaikan dari hati, insya Allah akan sampai ke hati. Nah, itulah ternyata sukses Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Bapak Ibu, kita ulangi lagi sholawat Rasulullah. Salatullah, salamullah ala
menunjukkan 22:30 sudah 1 jam kita di sini. Maka yang terakhir, sukses Nabi Muhammad dalam berdakwah dan melakukan hablum minan nas karena qaulan karimah. Rasulullah selalu mengucapkan perkataan yang mulia, perkataan yang memuliakan orang, perkataan yang memuliakan ini bisa maksudnya selalu Rasulullah itu memuji orang yang pantas mendapatkan pujian. Tidak pelik Rasulullah mengapresiasi orang, selalu diucapkan. Kalau memang bagus, bilang bagus. Kita juga ke anak-anak kita, Pak. Ini mohon ibu bapak jangan pelik memuji anak. Ya. Kalau anak kita bagus, bilang bagus, puji dia. Setidaknya nggak ada duit kita kasih ke dia, Bapak Ibu. Penudah nggak ada duit kita, setidaknya kita berikan pujian kepada anak kita. Biar dia tahu, Bapak Ibu, apa yang dibuatnya, apa yang dilakukannya itu betul. Jadi jangan sampai kita ini, Bapak Ibu, tidak memuji anak kita sehingga kita tidak tahu atau anak kita tidak tahu ternyata apa yang telah dibuatnya adalah benar. Kalau kita memarahi anak kita paling jago. Pokoknya marah. Dia sudah tahu dia salah, tapi kita tambah memarahi dia. Tapi kita jarang. Sebagai ayah, sebagai bunda, sebagai seorang ibu, kita jarang memuji anak-anak kita. Maka kata para ulama berdasarkan ayat tadi, Rasulullah dia selalu memuji siapapun di antara sahabat kalau memang mereka adalah pantas mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci sukses dan rahasia Rasulullah dalam melakukan hablum minan nas. Kenapa Rasulullah diangkat oleh Allah, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Karena Allah mengangkat derajat Rasulullah. Kenapa Allah mengangkat derajat Rasulullah? Ternyata di balik itu Rasulullah telah berhasil melakukan dakwah kepada manusia yang ada di Mekah dan di Madinah, dan kunci keberhasilan dakwah Nabi tidak lepas dari 6 hal tadi. Yang pertama, Bapak Ibu, tadi katakan qaulan maisura, selalu mengucapkan perkataan yang singkat, padat, tidak bertele-tele. Rasulullah selalu mengatakan perkataan yang benar dan jujur. Rasulullah selalu mengatakan perkataan yang lemah lembut. Rasulullah selalu mengatakan perkataan yang ma'ruf. Rasulullah selalu mengatakan perkataan yang menyentuh hati, dan Rasulullah selalu memuji orang yang pantas dipuji. Demikianlah ceramah kita pada malam hari ini. Aku qauli hadza, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi kami sendiri. Kepada Allah kita mohon ampun, dan kepada sesama ayo kita saling memaafkan. Mumpung kita belum berada di bulan Ramadan, lebih kurang tinggal 1 bulan lagi, Bapak Ibu. Semoga hati yang bersih, saling memaafkan, menjadi modal utama kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعزيز سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في الرزق وبركة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban. Walaupun kami banyak salah ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sempatkanlah kami berjumpa dengan orang tua kami ya Allah sebelum datang bulan Ramadan. Ya Allah Tuhan kami, sehatkan badan kami ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah, sehingga sebelum puasa ini kami bisa datang balik kampung jumpa sama orang tua kami. Mohon ampun, mohon maaf, mohon diampuni semua salah-salah kami ya Allah, sehingga kami bisa datang memasuki bulan Ramadan dengan penuh pengampunan ya Allah. Kami bisa beribadah dengan penuh keikhlasan ya Allah. Kami memudahkan ya Allah untuk bisa sholat tarawih, sholat jamaah, mengaji, membaca Al-Quran. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah ya Tuhan kami, terangilah hati kami dengan Al-Quran, lembutkanlah hati kami dengan sholat berjamaah, kuatkanlah hati kami dengan sholat 5 waktu. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk beribadah, berzikir, mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah akhir dari usia kami, akhir dari ucapan kami, tidak ada yang kami ucapkan kecuali La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan ceramah agamanya di hadapan kita bersama, yang mudah-mudahan telah memberikan pencerahan dengan apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan menjaga. Sebelum kita masuk acara selanjutnya, bagi bapak-bapak dan ibu yang dihargai nyaman dengan temanya dipersilakan untuk menyusulnya. Dan mohon kiranya daftar hadir bagi bapak-bapak ibu yang hadir, mohon sebelum balik ke rumah masing-masing agar mengisi daftar hadir nanti. Dan tak lupa kami ingatkan kembali sebagaimana kesepakatan kita bersama, setiap kita hadir di masjid ini kita membayar fardu kifayah. Jadi untuk itu mungkin bapak-bapak ibu yang telah datang tadi belum sempat untuk membayar fardu kifayahnya, untuk itu dipersilakan nanti membayar pada melalui Bapak Muhammad Jamil. Halo Pak Jamil, itu Pak Jamil. Mana tahu mungkin ada yang ada bapak-bapak kita yang tarawih datang tadi harus sempat membayar uang fardu kifayah, dipersilakan menemui Bapak Muhammad Jamil yang telah kita tunjuk dengan peserta bersama. Dan untuk ibu, kalau yang mengisi fardu kifayah dipersilakan kepada Ibu Upi Jarimah. Baik, kita masuk acara selanjutnya, yaitu atas sambutan dari Bapak Ketua Ikatan Penulung Jogoto, Bapak Chandra Kota. Pada Bapak Chandra Kota, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ustaz dari Bapak Tur, apa juga Bapak Tur. Aku Namo Cakra Kota, Bama Kapilian, Mangko Pamadainya, Bakabung di Parang Sago di Jokoto. Dari ujung sampai ke belakang, dari ujung dari ke belakang, khususnya kita yang berapa sekalian dalam salam aku keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz tadi dua yang pertama Rapi pasal orang tadi Rapi nyawa kedua hari balai desa ketik mana majawe ulang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan bismillah. Bismillah mulai kerajo. Sabiah biasa bilang-bilang, Al-Fatihah biasa baca-baca. Sabari kata bilang, sabatah kata lupa. Maklumlah, ambo dek lamun hidup di rantau tak tahu baca kampung. Tutur bahasa mau talakau, artinya Pak Demandeng kota sebuah. Talakau karena kasih gua keturun, aborilah mau kata itu. Pak Dikiroi mau terus. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain.
urang tua, nenek mama, alim ulama, jadiak pandai, imam tadi, labai pegawai, 100 orang Sumando sekali yang sama-sama kita hormati. Yang aku hormati yaitu orang tua kita sekaligus ketua PKDP cabang Sambulo yaitu Bapak Haji Hamzah. Hadirin kita bersama. Yang terusnya yang aku hormati orang tua kita Jokoto, mungkin sebagai kita tahu paham yaitu Kakanda Abong, Kakanda Dajjal Afif, yaitu dari bulan Kebatang kami jadi kedua PKDP cabang Batang Kota. Alhamdulillah. Yang terusnya yang aku hormati dan sama-sama kita banggakan yaitu Bapak Ustadz Tito. Alhamdulillah dari tadi alasannya lewat beliau masuk sama kepada kita bersama. Insya Allah aku yang idealnya ke Ustadz Tito tak mau kita nanti sampai pulang sampai di hari-hari kita nanti. Insya Allah pengajiannya di sini Ustadz Tito sama kita pahami untuk hari depan kita. Dan yang seterusnya yang aku banggakan khususnya para pengurus kita yang foto yang kita bisa bersatu dan satu persatu karena lumayan hadir dengan ramai hadir pada malam hari ini khusus pengurus di foto. Seterusnya yang aku hormati dan aku banggakan yaitu para pemuda nama capaian dengan tangan capaian di Pangandaran dengan tangan remaja dengan adanya pemuda kita apapun kerja itu insya Allah bisa capai bisa saya. Dan seterusnya yang aku banggakan yaitu ibu-ibu aku, ibu-ibu Kandoria khususnya ibu-ibu Kandoria Koto, yaitu paminta air kategori minum, paminta nasi kategori tak. Pintu rumah baik selalu terbuka. Pandai-pandai kami anado tahu bangsa dengan samping. Dek hebatnya untuk kita mereka sakitnya santai kuali masakan itu seperti kapau. Makanya apapun kegiatan kita, apapun acara kita, asal ibu-ibu kita tetap makan sekurangnya atau snacknya. Itulah bangga kita adanya ibu-ibu di kita yang aktif dari ini betul. Baik pada bapak ibu khususnya sesama aku warga itu juga hadir pada malam hari ini. Mari kita bersama mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan. Dengan adanya kita diberi kesehatan itu bisa hadir dalam waktu khususnya umumnya pada malam hari ini. Alhamdulillah lumayan ramai kita yang hadir. Abo Mengkau untuk ngajak ke depannya untuk akhir hari anaknya dari mereka juga bisa acara kakak itu ajak tetangga itu umumnya kita yang perantau dari foto yang pada kota Batam supaya kita tahu jurusan kita yang berada di Batam jadi tahu kita sakit sananya kita kira tahu dengan adanya kata dan kumpulan itu itulah ganti minyak mama itu ganti orang kubur itu ganti itu sampai batanya dan salam tega. Mungkin aku bukan menggurui di sana aku cuma pengen ini supaya itu masih bisa pada lain masih bisa membawa alur aja. Sekali lagi seandainya alur itu belum bisa hadir pada acara-acara kita di Jokoto, kurangnya tidak tolong aku dulu masuk aja di sana kita kagum. Yang penting grup kita itu selalu dibaca oleh usaha kita. Lambat tahunnya dengan adanya nampaknya nyonya ada dulu, berarti nyonya memantau perjalanan kita dengan memantau keropan kita bersama.
Insya Allah ke depannya mungkin ada waktu atau kesempatan, insya Allah di sana itu mereka selain hadir di hari-hari berikutnya. Itu harapan aku harap itu adalah harapan itu bersama. Baik, Bapak Ibu yang hadirin, yang sesama hadir pada malam ini, atau beberapa hal yang aku sampaikan pada malam hari ini, cuman saya ingin tadi aku dalam jangka bulan ke depan, yaitu kegiatan itu di Tijogodo pada tanggal 28 Isra, yaitu acara dari Mama berdua ini Mama itu, yaitu dari Mama Tijogodo, yaitu rumah di sana itu Safrizal, yaitu Dazal itu Safrizal ya. Dazal itu dulu yang tanggal 28 udah 8 ini berarti ada 8 hari lagi. Ambo mengimbau dan mengajak khususnya yang ada di Ciko, walaupun yang hadir mau mengajak itu membawa itu di hari yang itu tertuan yang udah disepakati dari rumah tanggal 28 bulan 2, yaitu jatuh pada hari Selasa. Alamatnya yaitu di Sungai Nanyon. Mungkin nanti di grup undangannya berjalan kepada wali-wali, mungkin pada mama aku, orang tuaku atau khususnya warga Jawa yang selalu pakai undangan, mungkin nanti undangannya ada berjalan. Cuma nama orang undangan bersama tentu satu yang itu bisa bagian. Mungkin kita harus paham, makanya abah seorang di situ supaya kita semua tahu itu sama hadir di situ. Soalnya itu adalah alih itu di foto, alih itu bersama. Itu yang harapan aku kehadiran. Habis itu kali yang kedua pesta di Sungai Nanyon, yaitu rumah orang tua kita Ajoina. Satu itu ada yang mana ini nanti. Mau orangnya yuk. Itu ada paham, sama tahu orang tua kita, adiknya itu tanggal 12 bulan Minggu bisa undangan menyusul. Aku risiko cuma memberitahu nama anak undangan beko dari Jawa Hari yang bilang khususnya itu di foto sampai ada undangan, itulah tugas itu untuk orangnya untuk pada samu dialih itu di foto. Habis itu kalian itu tanggal 5 Maret bulan Minggu, yaitu dua nenek mama di Sungai Panas, rumah kakak Tambo Ali Wati. Nah, kalau kontainernya di itu di kedai kopi ada sulah. Nah, kalau kamu di apa itu Ali Wati itu ada warga bisa di Sungai Panas. Nah, itu pun sesama mengajar di situ. Habis itu tanggal 8 Maret bulan Minggu ada ulang puluh itu Ajo Sudirman di Bungkul. Itu ulang Minggu itu adanya tanggal 8 Maret bulan Minggu. Itu oleh PKDP tuan rumah itu di Jogoto. Aku berharap itu bersama yang hadir, walaupun hadir sampai menyampaikan itu, kok ada undangan dua puluh itu. Itulah saya paham. Alih orang itu artinya alih itu. Sebab beliau sebagai orang tua, orang tua itu alihnya berarti alih itu bersama. Aku harap pemahaman dari itu warga Jogoto itu bila yang penting asa itu satu kehidupan berarti itu satu beda. Itu harapan aku, itu adalah salah satu dosa. Habis itu
wirid penutupan sebelum hari puasa itu adalah dari tim awal kita, yaitu Bapak Abdul. Kita rekomendasi sama beberapa orang untuk minggu besok wirid itu agak dinaikkan sedikit, yaitu agak dibuahan sedikit. Masih aku Ustadznya kita panggil Ustadz yang dengan kampung itu, mungkin Bapak Ibu lagi menonton di HP. Itu minggu besok kita hadiran, ya boleh tanggal 22 kita hadiran masa kita. Aku harap jangan kita bersama untuk menyampaikan rencana kita supaya masa kita rapi bulan besok. Kalau kita rapi masa kita tentu itu nak kejawai yang sudah kita lakukan. Itu adalah proses yang kita ikut suksesnya mengadakan acara itu, yaitu yang pertama Ustadz Mulia Jami Sadana itu adalah tanggal 22 besok dari Supar atau dari Jamaah. Nah, itu habis itu acara kita yang terakhir karena hari Kapaso Pak Kato dalam Kapaso istilahnya akan terkait bagi mau. Makanya aku pernah dulu dari Ibu Badoria di acara Balimau itu berkemungkinan jatuh pada tanggal 9 balik bulan Minggu hari Minggu. Soalnya acara itu sangat mepet di minggu itu acara balik hanya di situ lagi yang besar itu buat acaranya tanggal 9 balik bulan Minggu, berarti berapa nyawa kayak jalan 8 paling berani kumpul 9 paling nyawa kayak pantai 20 menit itu acara lebih saja itu untuk acara pantai. Aku mohon untuk acara pantai itu bapak-bapak ibu yang soalnya kemungkinan kita boleh di Tanjung Pinggir acaranya untuk yang bagian dekor khususnya kita yang berbakat kalau masalah list kagum nanti bertemu mana dari sekretaris supaya kita tahu berapa pas yang kita sendiri. Masih Allah kita sambil pas yang pakai motor pribadi silakan, yang pakai kendaraan seorang silakan, yang tak punya pas kita sambil pas. Walaupun dari bubur batang-batang nanti kalau boleh kalau ada satu pas itu kita taruh pas satu bubur supaya soalnya acaranya di dalam video. Soalnya ada yang pada pet, pada dia pasien kalau nomor pribadi nggak masalah. Soalnya bego ada masalah di dalam hujan, sayang itu dan anak itu, sayang itu dan ibu itu masalah daerah Beko kue nasi pulau sama ibu nanti atau sekretaris berapa pas di Beko itu sendirian. Berkemungkinan itu yang pada tinggal di Kupang ampun usah kita pakai pas daerah tinggi itu sampai sudah ya Kupang Tipan jalan ya. Kenapa kita lihat daerah Subang supaya jalan lancar itu lagi kita mengalir buana. Jadi yang perlu kita orang di sana. Kalau daerah Marelang atau daerah Bangsa, abis di jalan jauh mungkin jalan itu atau daerah Polres atau lagi ada ramah-ramah supaya itu daerah Subang. Jadi daerah Labu Haji kalau bisa pakai kendaraan boleh koordinasi nanti daerah tadi kalau pakai bus kalau lain bisa memanfaatkan bus itu sudah dulu tapi kalau ada lagi sisio nah itu masih boleh itu adalah rentetan acara itu di video foto nantinya pada yang tidak paham boleh bertanya ke pengurus
pemulia bertanya kabur berbagi. Walaupun masalah diri akhir, kalau masalah teknik, masalah pendanaannya mungkin dari kendaraan yang saya kami yang kemarinnya doakan itu untuk teknik itu meminta dana itu bagi beliau perorangan supaya dapat ini. Cuma namun kita untuk teknik itu untuk ibu yaitu membawa yang tangan. Soalnya itu tak makan makan basamu, tak makan makan bayapa, hanya snack itu bawahnya. Soalnya kenapa mobil kayak itu mungkin dari tingkat lain atau Jakarta atau yang Timur. Harap kerjasamanya, pemahamannya dalam kegiatan foto dalam bulan ke depannya. Hanya itu yang harus dikatakan yang bisa saya sampaikan. Kalau ada bawaannya, kalau yang kurang paham, pengadilan kurang sabar ilmu, mungkin datang di rumah ini supaya kita paham caranya supaya ada badan-badannya nantinya. Badan-badannya silakan hubungi yang pengurus yang tahu. Ada yang katanya masalah diri daging atau masalah jalan di pantai, ada itu yang spesial punya masalahnya. Kalau masalah pesta di dunia lama, itulah besok kita berjawab. Mungkin kita paham caranya. Adalah Bapak Ibu, kayak ada yang ditanyakan, mungkin langsung paham. Kalau kurang paham nantinya itu masih bisa komunikasi Pak Abon. Ayo masalah undangan tadi, walaupun udah orang sosial, kamu terlupa, yaitu barangnya di sana itu, yaitu Adul Samsudi, apa? Iko di sana kita foto. Itulah paham Adeko selalu hadir di kegiatan video foto apapun kegiatan video. Adeko sangat rajin. Kenapa seorang risiko itulah paham udah keluarga besar video foto. Makanya beliau berada di satu yaitu dan pada tanggal 2000 bisa aja tanggal 2000 bisa yang lama undangan yang tiba dalam rumahnya masing-masing. Aku harap kehadirannya bersama di situ, yaitu acara pestanya di Bengkok Harapanmu. Itu apa tadi terlupa itu oleh di sana itu atau Samsudin tanggal 2000 bisa. Nama ada undangan, ayo kita bersama di hari-harinya. Nama nabi mungkin ajo di sana kita masih masalah. Baik, masalah dua-duanya mama acara foto walaupun ada Pak Una, aku persilakan pembagian misalnya itu soalnya itu di video foto dan kita pasuri di sana kita walaupun di surau silakan pakai. Yang penting kalau ada itu untuk itu. Nama tidak ada risiko, silahkan saja rumahnya supaya itu tanya soalnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan nakalnya, salah dan kurangnya, aku mohon maaf. Oleh Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ketua kepada Prabowo yang telah memberikan pada sambutan yang bersama dan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita bersama mudah-mudahan
apa yang disampaikan beliau, insya Allah kita dapat sama-sama mengambilnya. Perlu kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin ini ada pesan baju seragam untuk periode yang kedua, karena periode pertama sudah selesai waktu saat sebelum pelantikan yang berjumlah. Dan alhamdulillah untuk tahap yang kedua, baju yang kita pesan untuk bapak-bapak dan ibu sudah datang, dan bagi bapak dan ibu silakan ambil pada malam ini sama Bapak Alina. Tolong baju ini untuk masuk bisa bapak-bapak dan ibu yang mengambil baju silakan. Sebelum acara menutup, ada satu mungkin ada yang dapat kita itu bapak-bapak, ibu-ibu sesuai dengan arahan yang bapak-bapak tadi. Kalau ada mungkin dari kami jadi pengurus dan tamu dan ingin tolong diinginkan pada malam ini kalau ada yang saya sampaikan atau ada yang akan diusulkan dipersilakan. Tapi kalau ada dengan waktu yang sampai malam, tentu itu sama-sama dan itu acara anggota. Baik, rangkaian dari acara pembukaan ini biasanya acara penutupan. Untuk itu segera menutup aku sebagai kepala. Jadi ini ada yang salah datang, salah ucapan, salah penyampaian. Aku sudah berbagi dengan mohon maaf yang kami sebesarnya. Akhirul kalam kami saya ke depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sana IKTK Tujokoto Nansan Nagari Sakampuang. Itulah tadi rangkaian demi rangkaian acara wirid rutin, wirid bulanan IKTK Tujokoto, sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berakhirnya rangkaian demi rangkaian acara yang telah berlangsung, maka berakhir juga video pada kali ini. Dan jangan lupa like, komen dan juga subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya Dunsana Sakampuang Sanagari tidak ketinggalan dengan update-update terbaru dari IKTK Tujokoto Channel yang berada di Kota Batam. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.